Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami ingin memaparkan bab 19 teori X dan Y dalam pengambilan keputusan. Kelompok kami adalah 1. Rita Anggraini, 2. Rizky Natalia Hartanti, 3. Sahrul Muiz Arsyanto, dan keempat saya sendiri Priyo Budiarto. Teori X dan Y dalam pengambilan keputusan. Dalam kondisi masyarakat yang beragam ini, ada banyak tipe manusia yang bisa ditemui. Dan para ilmuwan berusaha mengungkap tipe manusia ini dengan berbagai riset yang dilakukannya. Menurut MC Gregor, ada 2 tipe manusia secara umum yang dapat dikelompokkan, yaitu tipe X dan Y. Pada bab ini kita akan membahas secara dalam bagaimana perbedaan mereka yang memiliki karakteristik tipe X dan Y dalam hubungannya dengan konsep manajemen pengambilan keputusan. Yang pertama, definisi teori X dan Y. Teori X melihat manusia sebagai pihak yang tidak memiliki motivasi, semangat kerja keras, kedisiplinan, kreativitas, dan lain sebagainya. Sedangkan teori Y melihat manusia sebagai pihak yang memiliki semangat kerja keras, kedisiplinan, kreativitas, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Sehingga dari segi kualitas, mereka yang memiliki konsep teori Y cenderung lebih sukses dibanding dengan memiliki konsep teori X. Yang kedua, teori X dan Y MC Gregor dalam pengambilan keputusan. Teori X dan Y dikemukakan oleh Douglas MC Gregor pada tahun 1906 sampai dengan 1964, yang sejak tahun 1954 adalah profesor dalam bidang manajemen di Massachusetts Institute of Technology. Karya-karya terpentingnya adalah The Human Side of Enterprise pada tahun 1960, Leadership and Motivation 1966, dan teori X dan Y yang dikemukakan oleh Douglas MC Gregor terdapat dalam The Human Side of Enterprise di tahun 1960. Pada konsep teori X dan Y tersebut, Douglas MC Gregor memberi rekomendasi tentang tipe manusia ada 2 kategori. Yang pertama, tipe manusia dengan posisi teori X adalah cenderung memiliki motivasi rendah dan malas dalam berjuang untuk kemajuan hidupnya. Yang kedua, tipe manusia dengan posisi teori Y adalah cenderung memiliki motivasi tinggi dan senang dalam berjuang untuk kemajuan hidupnya. Satu, teori X. Karyawan dalam bekerja lebih sering mengikuti perintah dan melaporkan setiap masalah kepada pimpinan, walaupun masalah itu sebenarnya bisa ia selesaikan sendiri. Teori Y. Karyawan dalam bekerja mampu melaksanakan setiap tugas dengan maksimal dan membereskan setiap masalah sejauh itu mampu ia selesaikan, kecuali masalah tersebut di luar dari wewenang yang dimilikinya. 2. Teori X. Karyawan dalam bekerja menginginkan pekerjaan yang ringan dan santai, namun memiliki penghafalan tinggi. Teori Y. Karyawan dalam bekerja mengedepankan keseriusan dan ketelitian, termasuk menyukai pekerjaan yang berbeda dengan yang dikerjakan pada hari sebelumnya. Artinya, ia menyukai tantangan.
3. Teori X, jika menghadapi masalah cepat merasa gusar, gugup, pusing, dan sejenisnya, karena mentalitasnya bukan mentalitas siap menghadapi risiko. Teori Y, memiliki pembawaan sifat yang tenang dan stabil dalam menghadapi setiap masalah, dan cenderung dalam mengambil keputusan tidak gegabah, namun berpikir dengan matang. 4. Teori X, suka berpikir bahwa memerintah dan berkuasa harus dengan cara menakuti orang lain agar mereka patuh. Teori Y mengedepankan konsep pendekatan dan kata tolong dalam menyuruh orang lain mengerjakan tugas yang diperintah olehnya. Lima. Teori X, orang perlu pengawasan ketat untuk bekerja baik dan menjauhkan kesalahan. Teori Y, orang perlu pengakuan bahwa mereka dihargai sebab tahu tanggung jawab dan bisa mengoreksi diri sendiri. 6. Teori X, orang perlu diilhami, didorong, atau ditarik untuk maju. Teori Y, orang perlu diberi kebebasan, diberi semangat, diajak, dan dibantu untuk maju. Tujuh. Teori X, ketika diajak bekerja dalam satu tim proyek, sering menanyakan berapa penghasilan yang akan diterima dan menghitung-hitung jika jumlah itu adalah kecil. Arti banyak pekerjaan yang dilihat dari segi uang dan status. Status artinya, ia akan menceritakan pada banyak orang bahwa saat ini sedang mengerjakan suatu proyek penting. Teori Y, dalam bekerja yang bersifat proyek lebih mengutamakan pekerjaannya dibandingkan berapa uang yang akan ia terima. Artinya, uang juga penting, namun ilmu yang diperoleh dari proyek tersebut bisa membuat ia suatu saat mampu menjadi ketua tim dalam proyek yang sama. Dan dalam bekerja di proyek mengutamakan mengerti setiap detail secara maksimal. 8. Teori X, dalam membangun perencanaan hidup bersifat jangka pendek. Teori Y, dalam membangun perencanaan hidup bersifat jangka panjang dan sistematis.
9. Teori X. Dalam berkomunikasi dan diskusi memiliki mentalitas yang mudah tersinggung dan setiap pemikiran yang dimilikinya tidak suka didebat atau dibantah. Teori Y menyukai komunikasi dan diskusi yang bersifat terbuka. Setiap pendapat yang berbeda dengan yang dia miliki baginya adalah hal biasa dan menyukai masukan dari orang lain atau menerapkan konsep second opinion. 10. Teori X memiliki sifat yang tidak suka menerima pendapat orang lain dan sulit mau mengakui kesalahan yang ia perbuat karena jika dilakukan, maka artinya ia telah merendahkan dirinya sendiri. Teori Y memiliki karakteristik yang tidak mudah tersinggung, serta mau mengakui kesalahan yang ia perbuat jika itu adalah benar, dan tanpa segan-segan mudah meminta maaf serta memaafkan kesalahan orang lain. Segala kegagalan adalah batu sandungan yang harus dilihat sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik dengan jalan terus memperbaiki diri. Sikap yang cenderung rajin dalam memperbaiki diri adalah bentuk sifat rendah hati seorang umat manusia di depan Yang Maha Kuasa. Bagi manusia yang berpikir akan selalu mengambil hikmah itu, karena mereka diajarkan untuk berbuat pada hari ini harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Dan tidak mungkin orang mampu berbuat lebih baik pada hari ini jika ia tidak belajar dari kesalahan pada masa lalu atau tidak mengambil hikmah dari kejadian di waktu-waktu sebelumnya. Dalam konteks tipe X dan Y, secara konsep mereka yang bertipe Y cenderung memiliki konsep introspeksi diri yang mendalam dan X cenderung sulit atau jarang melakukan introspeksi diri. Karena itu, seorang karyawan yang bertipe X dalam pengambilan keputusan cenderung tidak melihat apa yang terjadi di waktu belakang dan tidak maupun membayangkan yang akan terjadi di kemudian hari. Seorang decision maker atau pembuat keputusan harus bisa melihat apa yang akan terjadi di kemudian hari terhadap keputusan yang telah ia lakukan pada saat ini. Atau dengan kata lain, keputusan yang ia buat adalah sesuatu yang sangat terukur. Terukur karena ia telah berpedoman pada kejadian di masa lalu, dan dalam konsep memang seorang decision maker diajarkan untuk berpedoman pada masa lalu, terutama berpedoman pada data-data masa lalu, dan dari data-data masa lalu tersebutlah dijadikan acuan pada pengembalian keputusan di masa yang akan datang. Lima. Teori X. Orang perlu pengawasan ketat untuk bekerja baik dan menjauhkan kesalahan.
Teori Y, orang perlu pengakuan bahwa mereka dihargai sebab tahu tanggung jawab dan bisa mengoreksi diri sendiri. 6. Teori X, orang perlu diilhami, didorong, atau ditarik untuk maju. Teori Y, orang perlu diberi kebebasan, diberi semangat, diajak, dan dibantu untuk maju. Memang benar jika motivasi memiliki peran besar dalam mempengaruhi pengubahan dari X ke Y. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Munin Jaya bahwa berdasarkan hasil penelitian tentang pengembangan motivasi pekerja yang dilakukan oleh William James dari Harvard University, diketahui bahwa kemampuan seorang pekerja dapat ditingkatkan sampai 60%, lebih tinggi dari rata-rata kemampuannya apabila motivasi mereka bekerja terus berkembang. Mereka yang berkarakteristik tipe X cenderung butuh kondisi yang realistis untuk mampu mengubah persepsi yang diyakini. Mungkin ini berbeda dengan mereka yang berkarakteristik tipe Y, yang cenderung memiliki tingkat kreativitas dan inovasi tinggi. Karena itu, salah satu cara mengubah tipe X menjadi tipe Y adalah dengan memperlihatkan beberapa bukti nyata akan mereka yang telah berhasil berujung dalam hidupnya, seperti para pengusaha yang memulai bisnis dari nol dan sebagainya. Karena mereka yang bertipe X baru berubah jika bukti nyata itu ada di depan mata mereka, dan memang salah satu kelemahan tipe X adalah kemampuan membayangkan dan mengejar cita-cita yang sulit mereka lakukan. Cita-cita bagi tipe X sesuatu yang tidak pasti, sedangkan bagi tipe Y, cita-cita adalah impian yang harus diraih. Oleh karena itu, mengubah tipe X menjadi tipe Y bukan hanya membutuhkan ilmu dari dan riset, scan and research, namun juga seni art. Penggabungan itu semua mampu mengubah tipe X menjadi tipe Y. Bertipe X harus diubah dengan nuansa pendekatan yang diikuti dengan ketegasan dalam bentuk kedisiplinan seperti dijelaskan di atas. Karena pendekatan kekerasan hanya akan menakutkan bagi mereka, terutama pada ketidaknyamanan pada psikologis mereka. Hubungan tipe Y dan risk seeker. Pada bab sebelumnya, kita telah membahas tentang 3 bentuk karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, yaitu risk adverse atau takut pada risiko, risk introvert atau hati-hati pada risiko, dan risk seeker berani pada risiko. Maka jika kita menghubungkan ketiga bentuk karakteristik ini, jelas terlihat bahwa tipe Y adalah mereka yang berkarakteristik risk seeker atau berani pada risiko. Tipe Y memiliki semangat tinggi untuk berusaha mewujudkan visi dan misi yang dicita-citakannya. Sebuah cita-cita tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan keberanian, dan keberanian adalah bagian dari cita.
Seluruh pebisnis yang sukses terbentuk karena mereka telah menjalani masa perjuangan tersebut, yaitu salah satunya berani menghadapi risiko, dan termasuk menyelesaikan risiko, karena risiko hanya bisa diselesaikan dengan tidak mengabaikan risiko tersebut. Secara konsep, semakin besar risiko, maka semakin besar keuntungan yang mengikutinya. Artinya, risiko dan keuntungan return adalah bersifat linear atau searah. Karena bersifat linear, maka konsepnya adalah high risk will result in high return. Low risk will result in low return. Atau dengan kata lain, risiko yang tinggi akan memberikan hasil yang tinggi dan sebaliknya, risiko yang rendah akan memberikan hasil yang rendah. Dengan begitu jelas, jika seseorang yang menginginkan return yang tinggi, maka harus siap dengan risiko yang tinggi pula. Karena itu return yang tinggi hanya dapat diperoleh dengan kemampuan dan menyelesaikan serta memahami berbagai risiko yang ada. Dengan kata lain, belajar dari risiko menjadi seseorang yang mampu mengelola risiko akan menjadi orang tersebut sebagai pemimpin risiko, bukan risiko yang memimpin dirinya. Pada periode rekomendasi, artinya individu tersebut telah memiliki experience, pengalaman, dan referensi atau rujukan yang mencukupi, sehingga ia menganggap bahwa inilah saat yang tepat bagi dia untuk mengambil keputusan. Dan rekomendasi yang dihasilkan membuat ia melakukan keputusan sesuai dengan pemahamannya tersebut, seperti ia mengubah posisinya dari pekerja menjadi pemilik, atau dari penerima keputusan menjadi pembuat keputusan, dan lain sebagainya. Dan dari hasil survei, kebanyakan mereka yang membangun bisnis ide serta sumber pemikirannya banyak berasal dari tempat akhir ia bekerja. Misalnya, ia membangun bisnis IT, information technology. Ini terjadi karena sebelumnya ia adalah karyawan di salah satu perusahaan IT. Atau itu juga terjadi pada saat ia membangun usaha bisnis restoran makanan siap saji, fast food. Maka sebelumnya ia adalah karyawan salah satu manajer di restoran makanan siap saji.